Selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat Oraet Labora Kendari mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sidang jemaat dimohon berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 21 bait 1, 2, dan 4. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.
dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya mengajak saudara-saudara untuk mengambil bagian, kita membacanya berbalasan. Saya membacakan setiap ayat ganjil 3, 5 dan seterusnya. Jemaat bersama-sama membacakan ayat-ayat 4, 6 dan seterusnya. Saya mulai dari ayatnya yang kedua. Matius pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saudara-saudara, dengarkanlah olehmu hukum Tuhan sebagai amanat hidup baru yang tertulis demikian. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara-saudara, demikian jauh firman Tuhan sebagai amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Jemaat sambut dengan menyanyikan nyanyian Bagimu Tuhan, nyanyianku. Jemaat silakan duduk kembali. Aku
Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku segala dosa-dosa kita kepadanya. Dalam suasana doa, mari kita bernyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kabar pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Karunia. Disilakan.
Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan berdoa dan dalam suasana doa kita menyanyikan nyanyian Yesus, lihat umatmu yang mendamba kau berfirman dan arahkan kepadamu hati dan seluruh jiwa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan di minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara dan saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Firman Tuhan tertulis demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkatanya dalam hatinya,
Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara, demikian dia firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas pasal 12 kitab Injil Lukas ini. Saudara masih ingat? Waktu itu kita merenungkan ayat 22 sampai dengan ayat 34, di mana Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Dan untuk memahami konteks waktu itu, saya juga menyebut bagian ini, ayat 13 sampai 21 ini. Dan karena itu saudara-saudara, saya kembali akan menjelaskan kepada saudara-saudara untuk memahami konteks pembacaan kita. Dari ayat 1 pasal 12 kita tahu bahwa bagian ini merupakan bagian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan ayat 1, di sana dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-murid. Jadi bagian dari pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di sini saudara-saudara, dalam pasal 12 ini Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus hidup sebagai murid-murid. Bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang mengikuti Dia. Sama seperti kita sedang melakukan perjalanan saudara-saudara. Di sepanjang jalan yang kita lewati, kita menemukan banyak tanda-tanda, banyak rambu-rambu yang memberikan kepada kita petunjuk apa yang akan kita lewati, apa yang kita akan hadapi beberapa meter di depan kita. Untuk apa rambu-rambu itu dipasang? Supaya kita dapat mengantisipasi apa yang ada di depan kita. Misalnya kita harus hati-hati, kita harus mengurangi kecepatan, kita harus memindahkan personelan ke posisi yang lebih rendah misalnya. Dengan mematuhi petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan itu, saudara-saudara, maka kita ditolong untuk tiba dengan selamat di tempat tujuan kita. Demikian juga hidup kita mengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita sedang berada di dalam perjalanan. Tidak salah kalau dikatakan bahwa kehidupan orang-orang Kristen adalah sebuah perjalanan. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan. Aku adalah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kata Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan yang dapat mengarahkan kita pergi kepada Bapa. Karena Dia adalah jalan yang dapat membawa kita pergi kepada Bapa, maka Dialah yang berhak memberikan kepada kita rambu-rambu yang harus kita patuhi supaya kita tiba di tujuan kita, yaitu Bapa di sorga. Karena itu kalau saudara perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 53, di sana kita menemukan setidak-tidaknya ada 5 petunjuk, ada 5 rambu-rambu yang Tuhan Yesus pasang bagi murid-muridnya supaya mereka berhasil mengikuti untuk hidup mengikut Dia.
supaya mereka berhasil tiba di tujuan, yaitu Bapa di surga. Yang pertama, rambu yang pertama, saudara-saudara masih ingat, supaya mereka dipasangkan peringatan supaya mereka waspada dengan kemunafikan. Saudara-saudara, langkah pertama kita mengikut Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus ialah waspadalah dengan kemunafikan. Jujurlah dengan dirimu sendiri. Jangan lakukan apa yang kau tidak bisa. Jangan katakan sesuatu yang tidak bisa kau ikuti. Kemunafikan secara sederhana berarti melakukan apa yang kita tahu. Tadi barusan ada seorang perempuan yang datang bertemu saya, yang menyatakan keinginannya untuk dibaptis. Kemudian saya katakan kepada perempuan ibu itu, untuk dibaptis itu tidak gampang, tidak bisa terjadi minggu depan. Saudara harus kita mesti saya mesti mengajar saudara-saudara dulu. Kenapa? Karena ini soal perjanjian. Saya harus menunjukkan kepada saudara-saudara bagaimana hidup sebagai orang Kristen, dan saudara akan memutuskan saudara sanggup jalani atau tidak. Sebab jangan saudara-saudara dibaptis kemudian saudara temukan ternyata begini dan saudara mundur. Langkah pertama kita mengikut Tuhan Yesus ialah supaya kita masing-masing memeriksa hati kita, apakah betul kita mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, saudara-saudara, rambu yang Tuhan Yesus pasang bagi murid-muridnya ialah supaya mereka waspada terhadap segala ketakutan, terhadap tindakan-tindakan yang mengancam mereka, yang meneror mereka karena iman mereka. Saudara bisa baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberi rambu-rambu supaya murid-muridnya waspada terhadap ketamakan atau keserakahan, ini yang kita baca tadi. Dan kemudian waspada terhadap kekhawatiran, dan kemudian yang terakhir berjaga-jaga. Dan ayat 54 dan seterusnya, di sana Tuhan Yesus mengarahkan perkataannya kepada banyak orang dan bukan lagi kepada murid-murid. Nah, sekali lagi saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus memberikan peringatan ini kepada murid-muridnya? Mengapa Tuhan Yesus memasang rambu-rambu ini kepada murid-muridnya? Karena ini hal yang serius, saudara-saudara. Karena apabila kita tidak mematuhi petunjuk Tuhan Yesus ini, maka kita tidak akan berhasil dalam perjalanan kita. Kita akan gagal menjadi murid-murid. Itu berlaku juga bagi saya dan saudara-saudara. Nah, sekarang saudara-saudara, di tengah-tengah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya ini, tiba-tiba dari antara orang banyak ada yang bicara begini, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Orang ini merupakan salah satu dari antara begitu banyak orang yang berdesak-desakan, berkerumun untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Orang ini merupakan salah seorang dari antara orang banyak yang takjub, terpukau mendengarkan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Kalau dia bicara itu benar. Dan sekarang saudara-saudara, dia mau supaya Yesus yang perkataannya penuh kuasa itu berbicara kepada saudaranya, supaya saudaranya itu mau berbagi warisan dengan dia. Berbagi warisan dengan aku, katanya. Mengapa dia menyampaikan urusan keluarganya ini kepada Yesus? Kenapa dia terdorong untuk menyampaikan itu kepada Yesus? Karena saudaranya itu juga ada di antara orang banyak. Jadi, ya sama seperti kalau kita dengar firman Tuhan, oh cocok itu pendeta dia punya khotbah kenam itu sana. Jadi orang ini juga mau supaya Yesus bicara sama saudaranya. Kenapa Tuhan Yesus sudah bilang sama kamu? Jadi dia harap kalau Tuhan Yesus yang bilang sama kakaknya itu, maka saudaranya itu pasti akan langsung mematuhi. Tapi Yesus menolak untuk campur tangan dalam urusan mereka. Mengapa?
Karena orang ini dia berpikir saudaranya bermasalah. Dia berpikir ada sesuatu yang salah pada saudaranya sehingga dia tidak berbagi. Tapi menurut Tuhan Yesus, kau juga bermasalah. Sama seperti yang saya katakan tadi, kita sering kalau dengar khotbah, cocok itu buat orang. Kita lupa bahwa kita juga bermasalah. Mengapa Tuhan Yesus tidak mau ikut campur dalam urusan itu, saudara-saudara? Karena Yesus lebih peduli pada jiwa orang itu, pada dirimu, dan bukan pada warisan. Ada di antara saudara-saudara yang berkelahi bersaudara gara-gara warisan. Jadi jangan coba-coba bawa sama Tuhan Yesus. Karena Yesus lebih peduli pada jiwa saudara-saudara, pada diri saudara-saudara. Dan bukankah bagian ini, saudara-saudara, bagian yang paling menegangkan dalam hidup bersaudara? Saya menemukan banyak sekali pengalaman sesudah menguburkan orang tua, anak-anaknya kemudian berkelahi tentang warisan. Dan itu bukan baru yang baru, saudara-saudara. Yesus pernah menghadapi, dan Tuhan Yesus bilang, ada masalah dengan diri. Selanjutnya, saudara-saudara, dari perkataan orang tadi tentang masalah keluarga yang sedang dihadapi, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi orang itu bicara sesudah Yesus katakan, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah di atas kamu? Kemudian Yesus balik kepada murid-muridnya dan kemudian dia katakan, waspadalah terhadap segala ketamakan dan seterusnya. Apa maksud perkataan Yesus ini, saudara-saudara? Mengapa kemudian dia berbicara tentang ketamakan, tentang keserakahan dari situasi yang dihadapi orang tadi? Lalu siapa yang Tuhan Yesus maksud sebagai orang yang tamak? Orang yang datang bicara tadi sama Yesus atau saudaranya? Kedua-duanya. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, di sana sudah diatur tentang apa yang harus diterima sebagai warisan dalam sebuah keluarga. Anak pertama laki-laki, dia akan menerima 2 bagian lebih banyak daripada saudaranya yang lain. Saya masih dapat peraturan seperti itu, saudara-saudara. Saya lupa tahun berapa diubah. Pembagian warisan itu kakak yang paling tua, laki-laki, harus dapat lebih banyak. Yang perempuan kasihan seperti itu. Tapi dalam Ulangan 21 ayat 15-17 sudah diatur. Dalam pembagian warisan, laki-laki yang paling tua menerima 2 bagian lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain. Kita tidak tahu bagaimana proses pembagian itu berlangsung. Tapi kalau kita berpikir bahwa orang-orang tadi yang bertanya itu adalah orang Yahudi, maka kita bisa pastikan pembagian warisan itu sudah berlangsung sesuai dengan hukum Taurat. Artinya masing-masing sudah dapat bagian. Dia sudah dapat, sudah ada. Tetapi karena dia merasa belum cukup, tidak cukup, karena dia lihat kakaknya punya lebih banyak, kemudian dia ingin bagi di kami. Dia sudah punya, tapi dia tidak puas dengan bagiannya. Ia ingin lebih lagi. Dia ingin bagian yang ada pada saudaranya. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saudara-saudara, dalam Alkitab versi King James, kata tamak diterjemahkan dengan kata covetousness. Kata covet berarti menginginkan, mendambakan. Jadi saudara ingat perkataan Allah di Bukit Sinai, jangan mengingini. Orang ini ingin. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki dan seterusnya. Orang ini mengingini
bagian warisan kakaknya. Mengingini apa yang dimiliki orang lain. Saudara-saudara, tidak ada salahnya kalau kita ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita belajar, kita sekolah, tidak ada salahnya, saudara-saudara. Tidak salahnya kita berambisi. Tetapi kalau keinginan itu ada pada orang yang punya hak terhadap hal itu, maka keinginan kita menjadi dosa. Dia akan membawa kita kepada kecemburuan, iri hati. Berulang-ulang kali Alkitab mengatakan kepada kita, ketamakan, keserakahan adalah dosa. Itu sebabnya ada penafsir mengatakan ketamakan adalah disebut ibu dari segala dosa. Dia di sini. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 katakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Keserakahan itu berasal dari hati. Hati sumber. Hati yang jahat menghasilkan tindakan yang jahat. Roma 1 ayat 29 menyatakan bahwa orang-orang fasik dan orang-orang jahat telah dipenuhi dengan segala macam kejahatan, keserakahan, kebejatan. Mereka penuh dengan iri hati, pembunuhan, perselisihan, dan seterusnya. Bahkan saudara-saudara, dalam Kolose dan kitab Efesus, keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari hati. Dari hati. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab sangat serius, Tuhan Yesus sangat serius berbicara tentang ketamakan. Karena ini soal hati. Itu sebabnya pada bagian terakhir, di dalam ayat yang ke-24, di sana Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ada seorang penulis Rusia yang terkenal, Leo Tolstoy. Dia menulis tentang kisah seorang yang ingin memiliki banyak tanah. Kemudian suatu waktu ada orang yang menawarkan dia tanah dengan harga tertentu. Ukurannya dibikin perjanjian. Dari jam 6 kau berjalan kaki, sejauh kau berjalan. Yang penting jam 6 sore kau sudah ada kembali di tempat itu. Maka semua tanah yang telah kau jalani dari jam 6 sampai jam 6 kau sampai, itu akan menjadi milikmu. Dan mulai orang itu berjalan. Dia mulai berjalan, matahari mulai naik, dia mulai berjalan semakin semangat. Dia kemudian berjalan, tapi dia lihat masih dekat, dia kemudian percepat, dia punya jalan. Sampai siang panas sekali, dia merasa belum cukup, dia terus berjalan, bahkan dia mulai lari. Jadi kemudian ketika dia melihat sudah separuh jalan dia jalani, dia bilang, masih bisa sedikit lagi. Kemudian dia berlari lagi. Kemudian sesudah dia memperhitungkan dia bisa tiba kembali pulang, sesudah dia berjalan jauh sekali, kemudian dia berlari pulang, tetapi dia sudah terlalu lelah sampai dia tiba pada jam 6 di tempat dia berangkat start tadi dia. Dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, sejauh-jauhnya. Dan warisan terakhirnya hanya kuburan. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita, perumpamaan yang Tuhan Yesus beri, Tuhan Yesus seolah-olah sedang mengajak para murid untuk mengambil pelajaran dari saudaranya yang tidak mau berbagi tadi. Perumpamaan ini ditujukan kepada saudaranya yang tidak mau berbagi. Seorang paman
seorang yang serakah, dia tidak akan mau berbagi. Kenapa? Karena semua yang dimilikinya selalu tidak akan pernah memuaskan dia. Perhatikan dalam perumpamaan tadi. Ada seorang kaya. Saya katakan 2 minggu yang lalu, saudara-saudara. Kalau saudara, saya sering dengar orang bilang, enaknya jadi orang kaya. Tuhan Yesus bilang, ada masalah. Setiap orang di antara kita mau berjalan mengikut Tuhan Yesus, kita punya pergumulan, masalah yang kita hadapi masing-masing, godaannya masing-masing. Entah kita kekurangan, entah kita kelebihan, entah kita berkelimpahan, entah kita kekurangan. Orang-orang yang berkelimpahan digoda oleh Tuhan Yesus katakan menjadi orang-orang yang tamak. Tidak berarti saudara-saudara Tuhan Yesus tidak mau kita kaya, bukan itu persoalannya. Yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid melalui perumpamaan ini ialah seorang yang karena kekayaannya, seseorang yang hatinya dipenuhi dengan harta benda yang selalu kurang, yang selalu tidak cukup. Dia selalu berpikir bahwa kehidupannya ditentukan oleh seberapa banyak yang dia peroleh. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seorang kaya yang tidak pernah yang berpikir bahwa hidupnya tergantung pada apa yang dia miliki. Dan dia lupa bahwa jiwanya adalah milik Allah. Dia lupa bahwa jiwanya adalah milik Allah. Yesus sedang mengajar kepada saya dan saudara-saudara. Semua yang kita miliki, segala kekayaan yang kita miliki, semua sumber daya yang kita miliki, mestinya memimpin kita untuk mempercayakan lebih dalam kehidupan kita kepada Allah. Dan bukan kepada benda-benda itu. Orang itu berpikir kalau dia punya banyak, maka di jiwanya akan tenang dengan benda-benda itu. Dia lupa yang berkuasa atas jiwanya ialah Allah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sanggup membuat kita kaya. Apa ini tidak bisa buat? Sama seperti Tuhan Yesus sanggup bikin kita sembuh tidak sakit. Dia bisa bikin kita kaya raya dan seterusnya, kita tidak berkekurangan. Tetapi bukan itu tujuan. Kalau itu tujuannya, iblis juga dapat melakukannya. Ingat, Yesus dicobai. Tetapi Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Yesus katakan bahwa iblis katakan bahwa dia akan bersedia, dia akan memberikan kepada Yesus segala kekuasaan, segala kekayaan kalau Tuhan Yesus menyembah dia. Tapi Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allah. Karena itu saudara-saudara, jalan keluar bagaimana kita bersikap di tengah-tengah godaan ketamakan ini. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 3 ayat 14, di sana kepada Yohanes. Yohanes ketika ada banyak prajurit yang datang untuk dibaptis, mereka bertanya kepada Yohanes, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nikmatilah apa yang ada padamu. Orang yang datang bicara kepada Tuhan Yesus kehilangan banyak hal karena dia memikirkan apa yang dia punya. Dia lebih banyak memikirkan apa yang kakaknya punya dan bagaimana memiliki. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nikmatilah apa yang saudara-saudara miliki. Pelajaran yang kedua, saya menyebut Ibrani pasal 13 ayat 5 juga di sana penulis kitab Ibrani katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan yang ketiga saudara-saudara, berbagilah. Berbagi. Dan ini bagian yang saudara-saudara dan kita semua lakukan pada hari ini, kita berbagi.
Karena persembahan-persembahan yang kita beri, kita kumpulkan adalah bagian dari cara kita berbagi kehidupan, berbagi pengharapan. Dengan berbagi kita sedang mengakui bahwa semua yang kita miliki, hasil-hasil yang kita peroleh adalah pemberian Allah. Dan mengucap syukur oleh karena Ia menyediakannya bagi kita tiap-tiap saat. Karena itu saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus, jadilah kaya di dalam Dia. Pakailah seluruh keadaan saudara-saudara untuk memimpin saudara-saudara menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Yesus memperingatkan saya dan saudara-saudara melalui rambu-rambu ini. Dia memasang satu rambu untuk mengingatkan kepada kita ada satu bagian dari perjalanan kita yang dapat membuat kita terpeleset. Di sana berhamburan segala harta benda yang dapat menggoda kita untuk berhenti, mengumpulkan, dan kemudian terlena. Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, kita digoda supaya kita tidak berhasil. Kita digoda supaya kita gagal, dan iblis menggunakan banyak cara untuk itu. Dia menggoda kita dengan kekayaan sama seperti dia menggoda kita dengan kekurangan supaya kita menjadi khawatir. Dia menggoda kita. Iblis tidak mau kita menjadi milik Allah. Dia mau menggagalkan kita. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus mau supaya di dalam hati kita Dia yang berkuasa. Dia yang mengendalikan. Dia yang memimpin kita dan bukan harta benda kita. Karena itu pakailah setiap kekayaan, setiap apa yang ada pada saudara-saudara untuk terus mengikut Dia dengan setia. Supaya kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur mingguan, dan hari Minggu ini kita membawa persembahan syukur bulanan kita. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi dari PKJ 271 bait 1 sampai 3. Karena
hadapan Allah. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kepadamu kami menaikkan puji-pujian syukur kami. Kami berterima kasih karena Engkau memberkati kehidupan kami seperti ini. Saat ini kami datang di hadapan membawa korban-korban syukur kami sebagai bagian dari pengakuan kami bahwa Engkaulah sumber segala berkat hidup kami. Dan melalui cara ini kami juga sedang memberitakan siapa yang menguasai hati kami. Engkau sendiri Bapa di dalam surga. Karena kami tahu bahwa Engkau sendiri yang membuat kehidupan kami menjadi seperti ini. Karena itu kami datang bawa syukur kami di hadapan-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau Bapa atasnya. Baik persembahan yang kami kumpulkan melalui amplop-amplop syukur bulanan, melalui kantung-kantung kolektor, melalui persembahan-persembahan khusus Natsar persepuluhan, kami bawa di hadapan-Mu sebagai tanda puji-pujian kami karena Engkau yang menguasai hidup kami dan menjadi sumber segala berkat kami. Oleh karena itu terimalah persembahan anak-anak muda, jadikanlah hidup Bapa di dalam surga, supaya dimanapun dia dipergunakan, di sana nama-Mu dipermuliakan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami masing-masing, di tempat-tempat di mana kami Engkau beri apa yang kami perlukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah selalu Bapa, hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan syukur, karena kami tahu Engkau terus memberkati hidup kami dan menyertai kami. Terima syukur kami anak-anak-Mu ini Bapa, kami alaskan di dalam nama Yesus, sumber segala berkat hidup kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kau lebih
Jemaat dipersilakan berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menaikkan puji-pujian syukur dan hormat kami kepadamu Bapa. Kami menaikkan persembahan-persembahan kami di hadapan. Kami bernyanyi, kami menari di hadapan. Oleh karena Engkau yang setia memberkati hidup kami. Karena itu terimalah puji-pujian syukur hormat kami anak-anak-Mu ini Bapa. Biarlah menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan. Terima kasih karena Engkau terus memperlengkapi kami dengan firman-Mu saat kami berkumpul bersama seperti pada hari ini. Engkau hendak memperlengkapi kami supaya dengan firman-Mu kami melanjutkan kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, sebagai kepunyaan. Karena itu Bapa di dalam surga kami datang menaruh seluruh hidup kami, supaya Engkau yang terus memimpin kami, Engkau yang terus menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami berjalan dengan setia mengikut Engkau, menghadapi setiap bagian-bagian kehidupan kami, melewati setiap godaan-godaannya. Sebab hanya bersama dengan Tuhan kami berhasil. Pimpinlah jalan kami Bapa, sertailah kami terus, ajar kami untuk selalu bersyukur dan puas dan cukup dari setiap pemberian tangan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah gembala kami, yang tidak akan pernah membuat kami berkekurangan. Dalam penggembalaan-Mu atas hidup kami selalu berkecukupan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu sebabnya kami datang kembali kepadamu membawa dan memberi diri kami, hidup kami padamu, supaya di minggu yang baru ini Engkau saja yang berjalan lagi menyertai kami. Dan kami percaya sama seperti Engkau telah memberkati kehidupan kami, mengenyangkan kami, Engkau pula yang akan melakukannya bagi hidup kami. Engkau akan terus menunjukkan kepada kami rancangan sempurna-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Anak-anak-Mu akan kembali melanjutkan tanggung jawab masing-masing mereka sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI dan Polri. Mereka yang mengabdi bagi bidang lapangan pekerjaan sebagai pegawai karyawan, bahkan mereka yang menjalankan usaha keluarga. Sertai mereka lagi Bapa di dalam surga, supaya dengan berjalan bersama Tuhan mereka terus dikuatkan dan diteguhkan. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi bagian dari cara mereka melayani Engkau Bapa mereka, supaya dari hidup mereka, entah di tempat-tempat kerja mereka, entah di dalam rumah tangga anak-anak, puji-pujian, hormat dan syukur terus dinaikkan sebagai pengakuan Engkau sumber dari segala hidup kami. Kami terus berdoa memohon kuasa-Mu Bapa, supaya Engkau berkenan juga memakai seluruh kehidupan kami menjadi sebuah kesaksian tentang hidup yang dikenyangkan Tuhan, tentang hidup yang dipimpin Tuhan, supaya dari tempat di mana kami bekerja, kami bersaksi kepada banyak orang di sekitar kami, dalam lingkungan kami, di tempat kami bekerja dan mengabdi, bagaimana hidup di hadapan Tuhan dan kepada siapa kami percaya. Bapa di dalam surga, dari tengah hidup kami sebagai bagian dari keluarga, kami juga datang meminta pimpinan Tuhan lagi, supaya Engkau terus hadir dalam rumah tangga kami. Sebagai orang tua kami berdoa bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih karena menyaksikan mereka bertumbuh dan besar. Terima kasih Engkau terus menyediakan apa yang kami perlu untuk memperlengkapi mereka, menunjang kehidupan mereka.
Terima kasih Engkau memimpin, memungkinkan kami untuk mengantar anak-anak kami memasuki masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Dan karena kami terus percaya, sama seperti Engkau menjaga dan menyertai kami, Engkau juga dan kasih-Mu juga akan berlaku dalam kehidupan semua anak-anak kami, bahkan cucu kami. Karena itu kami terus menyerahkan mereka kepada-Mu. Entah saat kami bersama-sama mereka maupun terpisah jauh Bapa, Engkau tempat kami datang membawa anak-anak kami dan memohon perlindungan atas hidup mereka. Kami juga datang berdoa dari tengah kehidupan bersama jemaat-Mu dengan syukur. Kami berterima kasih atas setiap cara Tuhan memberkati kehidupan kami. Secara khusus melalui ketambahan 1 tahun usia dan juga usia pernikahan yang Kau karuniakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saudara-saudara kekasih kami, yang Kau tambahkan 1 tahun usia antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Agustus hari ini. Kami datang bersuka cita di hadapan-Mu Bapa, karena tahu Engkau sumber dari berkat yang indah ini. Dan karena kami percaya juga bahwa kekuatan yang dari Tuhan akan menyertai mereka lagi untuk menjalani tahun-tahun yang Kau sediakan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk bersaksi hidup tentang Engkau ya Juru Selamat. Karena itu sertailah kekasih-kekasih kami, seharusnya mereka yang Kau tambahkan 1 tahun usia pada hari ini. Kami menyebut di hadapan-Mu kekasih kami, Ibu Irawati Landegawa, kekasih kami Bapak Albert Tembo. Juga kami datang mengucap syukur bersama kekasih kami Bapak Nixon Sidupa dan Ibu Penantua Nuriyati Sagune atas 1 tahun usia dalam kehidupan pernikahan mereka. Kami mengucap syukur untuk tahun-tahun yang penuh berkat yang telah dilewati kekasih-kekasih kami Bapa. Dan kami percaya Engkau akan terus menyertai mereka lagi dan terus memberkati mereka lagi. Dan Kau akan terus memperlihatkan kepada mereka rancangan sempurna-Mu bagi hidup mereka masing-masing. Dari tengah hidup bersama jemaat-Mu kami juga datang Bapa di dalam surga, dari tengah pergumulan hidup kami bersama, saat menyaksikan, mendengarkan kekasih-kekasih kami yang terus bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Mereka yang terus menjalani upaya-upaya pemulihan dan pengobatan. Kami terus meminta kepada-Mu Bapa, teruslah hadir. Biarlah pimpinan-Mu akan terus menopang, menjadi kekuatan bagi kekasih-kekasih kami menghadapi sakit penyakit mereka. Kami datang berdoa terus menyebut di hadapan kekasih-kekasih kami, Bapak Yohanes Kaloto, Bapak Markus Rombe, Bapak Amari Makara, Ibu Lefran Kalaing, Ibu Bayu Adi, Saudara Meyer Andi Payung, Saudara Simpson Gau, Ibu Naomi Gina, Ibu Hasri Garlukin, Ibu Yesna Bonde, kasih kami Bapak Paulus Tadi Pailang, kasih kami orang tua dari Diaken Yemri Rongkaloe, kasih kami Bapak Erik Bansin, Bapak Martin Duma, orang tua dari kekasih kami Bapak Gerobi Palebangan. Kami terus berdoa menatap kekasih-kekasih kami ya Allah, dan memohon Engkau berkenan hadir di tengah-tengah pergumulan kekasih-kekasih kami menghadapi sakit penyakit mereka, supaya mereka tidak menjadi lemah Bapa, sebab hanya Engkau yang sanggup mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kepadamu ada segala kuasa. Engkau berkuasa memulihkan dengan sempurna kekasih-kekasih kami. Engkau berkuasa melakukan apa saja, dan kami percaya semua Engkau kerjakan demi kebaikan mereka. Karena itu Bapa di dalam surga, teruslah dengarkan setiap kerinduan kami anak-anak, dan sahutilah menurut kehendak-Mu. Dari tengah persekutuan kami sebagai jemaat-Mu, kami juga datang berdoa berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam pelayanan kami sebagai pendeta tua diaken, sebagai pengurus dan kategorial, panitia yang bekerja di lingkup jemaat, panitia perayaan Natal. Kami juga datang berdoa bersama menyerahkan para guru pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja, tim Posyankes jemaat-Mu, BP3 jemaat-Mu, semua orang yang Engkau panggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini sebagai tata usaha, poster, pekerja gereja, tim musik, multimedia, paduan-paduan suara, letika, dancer, semua anak-anak-Mu yang terus mengambil bagian dalam pelayanan ini, kiranya Engkau terus memberkati kami semua.
dan bersama dengan semua keluarga-keluarga yang tersebar di rayon pelayan 5 rayon pelayanan ini Bapa. Engkau persatukan kami dengan kasih-Mu, supaya kami menjadi persekutuan ini menjadi kesaksian tentang pimpinan Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga paduan suara PMI Jemaat dapat mengambil bagian dalam tes Parawi. Karena itu kami menyerahkan semua hasil yang Engkau perkenankan diterima, diraih oleh kekasih-kekasih kami, dan biarlah apa yang telah mereka lakukan menjadi persembahan mereka di hadapan-Mu. Dan terima kasih untuk pencapaiannya Bapa. Dan biarlah semua yang mereka kerjakan, mereka lakukan demi memuliakan Engkau. Dan terus pimpin persiapan-persiapan PMI Jemaat Musyarus yang akan melangsungkan wisata rohani dalam minggu ini di Bali. Kiranya Engkau menyertai persiapan-persiapan dan juga perjalanan mereka. Juga rencana kategori lansia jemaat juga akan melaksanakan wisata rohani ke Malino. Kiranya Engkau memberkati seluruh persiapan-persiapan mereka. Pengasuh, guru dan pengasuh sekolah minggu dan kebaktian remaja juga akan berencana mengikuti kegiatan EE. Kiranya Engkau terus menolong, memperlengkapi dan menyertai. Dan biarlah di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, seluruh kegiatan-kegiatan, seluruh perjalanan-perjalanan kekasih-kekasih kami dapat berjalan sampai Engkau membawa mereka kembali pulang ke tengah jemaat-Mu dan kembali melanjutkan tanggung jawab pelayanan bersama. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap berkat, dan di minggu yang baru ini kami kembali datang kepadamu, dan biarlah Engkau kembali menolong dan menyertai kami lagi. Kami berdoa Bapa di dalam surga, menyerahkan anak-anak-Mu yang terus Engkau pakai untuk menjalankan roda pemerintahan dalam segala bentuknya. Kiranya Engkau terus menyertai penyerahan diri, dan biarlah ini menjadi bagian dari pelayanan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu sebagai kesaksian mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari ini dan setiap berkat-berkat-Mu, dan biarlah seluruh hidup kami dalam minggu yang baru ini kami kembali menikmati lagi penyertaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini doa syukur kami kepadamu yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kita dengarkan waktu Jumat. Warta Jemaat Minggu 8 September 2024. Kita masuk dalam Romawi 3, yaitu ibadah pemberkatan nikah. Pada hari Jumat tanggal 13 bulan 9 2024 pukul 14.00 akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah bersama saudara Robertus Dwi Kurniawan Santoso dengan Talia Sierra Krisenli Koodo Escape NS di Gereja Orel. Pelayan Pendeta FN Bonde FS sama Majelis Rayon 4. Pengembalaan dilaksanakan pada Selasa 10 September 2024 dan Rabu 11 September 2024 pukul 17.00 di konsistori. Pertemuan dengan kedua orang tua dan Majelis Rayon 4 pada hari Kamis 12 September 2024 pukul 17.00 di konsistori. Kita masuk dalam Romawi 4, ibadah rumah tangga. Tidak ada perubahan, tapi ada penekanan sedikit, yaitu pada Sabtu, hari Sabtu tanggal 14 bulan 9 2024 pukul 17.00 ibadah rumah tangga pada Pendeta FN Bonde MPS dengan alamat Jalan Tuarima Punggolaka, Gabung Lansia. Pelayan Penatua Setiawan. Berikutnya kita masuk dalam penyampaian berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan almarhum Adel Minje Fagurai, yaitu mertua dari Penatuhan Johan Kantohe, pada Minggu tanggal 1 September 2024 di Rumah Sakit Unhas Makassar. Kedua berita duka,
yaitu telah dipanggil Tuhan orang tua dari penatua Jan Bela pada Senin 2 September 2004 di Toraja. Selanjutnya, pertukaran pelayan. Minggu depan 15 September 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan seklasis Kendari Konawe Utara yang melayani di Jemaat Korel jam 7.30, yaitu Pendeta Herman Suba STH, dan pada jam 10.00 Pendeta Stephen Semani STH. Sedangkan Pendeta Elaser Bolde STH melayani di Jemaat Mahanaim Ombis, dan Pendeta Martinus Pongturunan STH melayani di Jemaat Eprata Adonohu. Selanjutnya ada tambahan sedikit, yaitu perjalanan wisata rohani PK Perki Orel ke Bali akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 bulan 9 2024 sampai dengan tanggal 16 bulan 9 2024. Tambahan kedua yaitu puji syukur kepada Tuhan bahwa paduan suara Peswarabi wanita Perki Orel mendapat juara 1 pada Lomba Peswarabi Kota Kendari tahun 2024. Majelis Jemaat Orel Labora mengucapkan selamat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir yaitu jemaat yang hadir pada ibadah kedua ini, yaitu laki-laki 57, perempuan 89, jumlah 146. Sekian warta jemaat. Jemaat diundang berdiri, mari kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita menyanyikan nyanyian Ku Ingin Menyerahkan Seluruh Hidupku, ayat 1 dan ayat 2. kepada Tuhan dan pergilah bersama berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 441 bait 3 dan 4.
demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.